Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari Peminatan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial penggunaan ODK Build dan ODK Collect untuk memudahkan kita ketika melakukan survei secara cepat. Pertama, kita bisa membuka ODK Build di browser kita. Khusus untuk ODK Build, ini hanya bisa digunakan di laptop dan dibuka di browser. Kemudian ada lagi satu aplikasi namanya yang terhubung dengan ODK Build adalah ODK Collect yang ada di smartphone. Di sini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Bagian pertama ada bagian nama untuk file yang akan kita simpan nanti. Jadi bagian ini bisa kita ubah, misal namanya latihan. Itu jadi kita klik rename, kemudian kita ketikkan nama file yang kita inginkan dan klik done. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada text, numerik, data or date, time, location, media, barcode, choose one, select multiple, metadata, dan grup. Jadi untuk fitur teks itu gunanya untuk membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah kategorik. Di bagian kanan ada bagian tulisan data name, yang ini untuk menamakan variabelnya dan tidak akan muncul di kuesioner yang ada di aplikasi ODK Collect. Kemudian dia memiliki syarat yaitu tidak boleh menggunakan spasi. Dan kemudian bagian label adalah tempat kita menuliskan pertanyaannya dan akan muncul di kuesionernya nanti. Kemudian untuk bagian numerik itu khusus untuk pertanyaan yang jawabannya bersifat numerik atau angka. Kemudian ada bagian date or time, ini untuk memilih tanggal. Kemudian fitur time untuk memilih waktu. Untuk persyaratannya sama, yang perlu diisi pertama ada data name, kemudian label. Kemudian hint ini gunanya untuk memberikan keterangan jika perlu. Kemudian location, ini tempat kita untuk bisa disambungkan ke GPS. Kemudian ada fitur media, ini fungsinya untuk mengupload file atau termasuk juga foto dan lain-lain. Kemudian ada fitur barcode, kemudian ada fitur choose one yang mana itu merupakan pilihan-pilihan yang hanya bisa dipilih salah satu saja. Kemudian ada select multiple, itu untuk option-option yang bisa dipilih lebih dari satu. Ada metadata, dan kemudian yang terakhir ada fitur group. Fitur grup ini memudahkan kita untuk menjadikan banyak pertanyaan ke dalam satu halaman. Kemudian saya sudah membuat contoh ODK Build yang sudah saya buat. Nah, di sini adalah server yang sudah saya buat. Ini ada bagian pembukaan dan penutupan. Dan ini hanya bisa dibaca karena saya mengklik opsi read only atau hanya dibaca, sehingga responden tidak bisa menjawab bagian ini. Pada pertanyaan pertama saya menanyakan nama responden, kemudian terdapat variabelnya, kemudian umur, ini menggunakan fitur numerik karena jawabannya itu berupa angka. Kemudian saya menanyakan tempat tinggal. Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya buat menggunakan choose one, yang mana responden bisa memilih salah satu. Kemudian terakhir saya meminta saran dan kritik bagi puskesmas, dan ini saya meminta jawaban yang panjang, itu perlu diisi berapa minimum dan maksimum karakternya. Dan kemudian server ini perlu disambungkan ke spreadsheet di Google Drive agar ketika responden mengisi itu bisa secara otomatis langsung
langsung bisa masuk otomatis ke spreadsheet-nya tanpa perlu kita memasukkan data satu-satu. Langsung kita bisa masukkan ke submission link-nya. Contohnya misal saya sudah membuat spreadsheet di Google Drive saya, kemudian bisa langsung di copy spreadsheet-nya ke bagian submission URL. Maka tujuan dari kita menyambungkan ini ke spreadsheet agar ketika responden mengisi survei kita itu bisa langsung otomatis masuk ke spreadsheet dan kita tanpa perlu memasukkan data satu-satu. Kemudian kita lanjut menggunakan data collect di HP. Jadi ini aplikasi awalnya. Pertama, ini kita boleh login dulu. Jadi loginnya bisa klik manual enter project details. Nah, kemudian ini kita langsung konfigur berdasarkan email di mana kita menyambungkan Google Drive kita tadi. Silahkan pilih kita tadi membuat Google Drive-nya di mana. Kemudian klik OK. Kemudian ini bisa kita unduh terlebih dahulu formulir yang sudah kita buat. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian ini muncul beberapa file yang ada di folder Google Drive kita. Nah, yang pertama itu saya save-nya di file ODK latihan. Kemudian diklik. Setelah kita buka di mana kita save filenya, kemudian kita pilih nama file spreadsheet yang kita save, yaitu kalau saya menyimpannya sebagai latihan ODK Collect. Kemudian kita pilih dan kita klik unduh pilihan. Kemudian sampai ada pop-up bahwa hasil unduhan berhasil, bisa kita klik OK. Nah, setelah itu form kita sudah siap untuk diisi. Jadi pertama kita klik isi formulir kosong, kemudian muncul formulir yang mana yang mau kita isi, yaitu latihan ODK Collect. Nah, kemudian tinggal kita klik. Kemudian di sini tadi saya buka pembukaan, saya tulis pembukaan. Nah, setelah ditulis pembukaannya, langsung kita klik next atau bisa di slide tanpa klik next. Kemudian isi sesuai pertanyaannya, misal nama responden, umur responden, tempat tinggal responden. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Kemudian sampai ke pertanyaan terakhir itu harus diisi dengan jelas. Kemudian ketika sudah diisi bisa klik lanjut. Kemudian muncul pilihan terakhir dan menyimpan formulir. Bisa langsung diklik menyimpan formulir, kemudian formulir sudah tersimpan di ubah formulir tersimpan, itu bagian dimana kita bisa mengubah jawaban-jawaban dari responden. Kemudian ada kirim formulir terfinalisasi. Kemudian agar jawaban responden bisa langsung terkirim, itu perlu kita kirim terlebih dahulu di klik kirim formulir terfinalisasi. Kemudian ketika sudah dikirim, maka secara otomatis jawaban responden akan muncul di spreadsheet yang ada di Google Drive kita. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.